Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis laporan keuangan di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, ICBP. Baiklah, sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adrian Bosrin, dengan NIM B1021221261, dan hobi saya itu adalah di bidang olahraga dan juga musik. Dan ada sebuah moto yang selalu saya pegang, yaitu don't stop when you are tired and stop when you are done. Dan sebelum memulai, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Girang yang telah mengizinkan ataupun memberikan tugas kami ini sehingga kami dapat mempelajari laporan keuangan ini. Baiklah, tentang perusahaan. PT Indofood CBP ini adalah salah satu PT yang terbesar, di mana PT Indofood CBP ini merupakan salah satu produsen produk konsumen bermerek dan memiliki kegiatan usaha dalam berbagai kategori produk. Antara lain tuh seperti mie instan, dairy atau susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus serta minuman. Dan juga selain itu, PT Indofood ini juga menjalankan kegiatan usaha kemasan yang memproduksi kemasan fleksibel maupun karton untuk produk-produknya. Nah, presiden direktur ataupun CEO-nya PT Indofood ini sendiri yaitu adalah Pak Antoni Salim. Baiklah, ini adalah visi dan misi yang dimiliki oleh PT Indofood, yang dimana visi perusahaannya adalah the leading consumer goods company, yaitu adalah yang dimaksud adalah produsen barang-barang konsumsi yang terkemuka. Dan misi perusahaannya yang paling ter-highlight adalah to continuously innovate, focusing on customers' needs, delivering great brands with unparalleled performance, yang dimana artinya adalah senantiasa melakukan inovasi, fokus pada kebutuhan pelanggan, menawarkan merek-merek unggulan dengan kinerja yang tidak tertandingi. Dan di sini kita bisa melihat produk ataupun brands yang dimiliki oleh PT Indofood ini, yang dimana itu ada mie, ada dairy atau susu, ada juga makanan ringan, ada penyedap makanan, ada nutrition and special food, dan juga ada beverage ataupun minuman. Di sini kita bisa melihat total aset dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, di mana total aset yang dimiliki oleh PT Indofood ini sendiri yaitu adalah senilai serat senilai 119.297.076, yang dimana ini berupa triliun, dan yang seperti kita tahu adalah aset ini yang dimaksud adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai akan manfaat bagi setiap orang ataupun perusahaan. Baiklah, selanjutnya kita ingin mengetahui jumlah utang yang dimiliki oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP. Ini jumlah utang yang dimiliki oleh PT Indofood ini memiliki total utang yaitu 57.163.043.000.000, yang dimana total liabilitas ini bisa juga dimaksudkan dengan pengertian utang, yaitu suatu pinjaman dana baik bentuk tunai ataupun surat berharga yang digunakan untuk membeli barang atau jasa sebagai pemenuhan kebutuhan, di mana pinjaman harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya kita akan membahas nilai ekuitas. Nilai ekuitas pada PT Indofood CBP Sukses Makmur ini memiliki total ekuitas sebesar sebesar Ay, salah, Cok. Sebesar 62 triliun 140 juta 33 juta.
Dan yang kita tahu, ekuitas ini adalah ekuitas ini adalah bagian dari laporan keuangan yang memperlihatkan seberapa besar pemilik atau pemegang saham memiliki klaim atas aset perusahaan. Nah, ini tuh mencakup ekuitas yang diperoleh dari modal awal, laba ditahan, dan investasi lainnya. Setelah itu kita akan melihat laba berjalan ataupun laba bersih yang dimiliki oleh PT Indofood ini. PT Indofood pada tahun 2023 memiliki laba bersih ataupun laba berjalan senilai 8.465.123.000.000. Bisa kita lihat pada bagian bawah sini. Baiklah, setelah laba berjalan, kita akan membahas tentang laba komprehensif. Perbedaan laba berjalan adalah laba berjalan itu laba bersih, sedangkan laba komprehensif itu adalah suatu laporan keuangan usaha yang keberadaannya digunakan untuk evaluasi keberhasilan performa dari bisnis dalam waktu tertentu. Dan biasanya laba komprehensif ini disebut juga dengan laporan laba rugi komprehensif. Nah, laporan ini menjadi parameter untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan, yang di mana laba komprehensif inilah yang nantinya yang bisa dibagikan ke pemegang saham, seperti itu. Dan bisa kita lihat di sini laba komprehensif yang dimiliki PT Indofood CBP Sukses Makmur ini sebesar 7.857.138.000.000 dan 138 juta. Dan laba yang laba per saham yang bisa dibagikan ke pemilik saham yaitu sebesar 599. Baiklah, setelah membahas laba pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur, kita akan membahas analisis rasio, yang di mana setelah kita membahas analisis rasio ini, kita akan menilai perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur ini apakah termasuk perusahaan yang sehat atau tidak. Baiklah, yang pertama kita mulai dari debt ratio, yang di mana rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Yang di mana total debt pada perusahaan PT Indofood CBP Sukses Makmur ini sebesar 57.163.043.000.000 dibagi dengan total aset 116.267.000.076.000.000, yang di mana hasilnya adalah 0,4793. Dan yang kita ketahui, rasio aset terhadap utang atau aset to debt ratio ini perusahaan adalah jika kita ingin melihat perusahaannya sehat, itu biasanya memiliki rasio aset terhadap utang yang seimbang atau lebih tinggi. Nah, di situ menunjukkan kemampuan untuk membiayai kewajiban mereka dengan aset yang dimiliki. Dan kita bisa lihat di sini hasilnya adalah 0,47, di mana ini hampir seimbang. Dan kita bisa kategorikan bahwa perusahaan PT Indofood ini bisa dibilang perusahaan yang sehat karena hasilnya hampir seimbang. Lalu selanjutnya kita akan menghitung debt to equity. Nah, Debt to equity debt to equity ini memiliki rumus total debt dibagi dengan total holders equity. Di mana total debt itu senilai 57.163.043.000.000 dibagi dengan 62.104.104.033.104.033.000.000. Dan hasilnya adalah 0,92044. Di mana jika rasio utang terhadap ekuitas ini ataupun debt to equity rasio, jika perusahaannya sehat, itu biasanya memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang rendah, menandakan bahwa mereka tidak bergantung terlalu banyak pada pinjaman untuk mendanai operasi mereka. Dan yang seperti yang kita lihat, rasio total ataupun debt to equity pada perusahaan Indofood ini bisa dibilang memiliki rasio yang cukup rendah, yaitu 0,92, tidak melebihi dari 1. Dan bisa kita bilang juga bahwa PT Indofood ini bisa dikategorikan hampir perusahaan yang sehat, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mencari tahu quick ratio, yang di mana rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar dikalikan 100%. Dan bisa juga
kita bilang aktiva lancar yang sudah saya cari pada laporan keuangannya senilai 36.773.465.000.000 dikurang dengan persediaannya senilai 6.329.480.000.000 dibagi dengan 10.464.000.000.000 maaf, 225.000.000 yang di mana hasilnya adalah 2,1 dan jika kita 2,91 dan jika kita kalikan 100% itu hasilnya senilai 291%, seperti itu. Nah, jika kita lihat rasio likuiditas itu perusahaan yang sehat memiliki rasio likuiditas yang memadai. Seperti rasio lancar yang tinggi menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dan kita lihat di sini quick rasionya yang dimiliki oleh PT Indofood itu sangat tinggi, bisa dibilang tinggi. Maka kita bisa simpulkan juga bahwa PT Indofood ini termasuk perusahaan yang sehat. Selanjutnya kita akan mencari profitabilitas yang dimiliki oleh PT Indofood ini. Dengan menggunakan rumus ROE, di mana rumusnya itu laba bersih dibagi dengan ekuitas pemegang saham. Laba bersih yang dimiliki PT Indofood ini senilai 6.990.572.000.000 dibagi dengan 40.750.169.000.000, di mana hasilnya adalah 0,171117154. Dan profitabilitas ini yang dimaksud adalah perusahaan yang sehat cenderung menghasilkan laba yang stabil atau berkembang dari waktu ke waktu seperti margin laba yang sehat dan return of equity atau ROE yang baik. Nah, kita bisa lihat bahwa laba pada keuangan yang dimiliki oleh perusahaan PT Indofood ini itu bertambah dari tahun 2022 ke 2023, yang di mana laba bersihnya pada tahun 2022 itu 5.322.000.000.000, 194.000.000, dan pada tahun 2023 kemarin yang lalu itu laba bersihnya 8.465.123, dan itu bisa dikategorikan juga termasuk perusahaan yang sehat karena mereka bisa konsisten untuk mencapai laba bersih yang meningkat, seperti itu. Oke, baiklah, itulah analisis laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada salah kata ataupun ada salah penyampaian materi, saya sangat meminta maaf karena di sini saya juga sedang belajar untuk menjadi lebih baik lagi dalam menganalisis laporan keuangan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya ucapkan selamat malam.